Pagi datang dengan pelan, seperti seseorang yang mengetuk pintu tanpa niat membangunkan siapapun. Kabut mengambang di atas permukaan sungai, mengubah dunia menjadi sketsa abu-abu yang lembut. Pada jam itulah Kadir selalu duduk di bangku kayu dekat tepian, menunggu momen yang tak pernah bisa ia pesan, hanya bisa ia terima. Ia mengarahkan kameranya ke air yang memantulkan cahaya bulan yang tersisa, seolah langit belum siap melepaskan malam. Ada sesuatu yang menggetarkan dari waktu-waktu seperti itu. Hening, namun tidak sunyi. Diam, namun penuh kehidupan kecil yang hampir tak terdengar. Kadir menyukai pagi karena ia sendiri adalah orang yang lambat dalam segala hal. Dalam mengambil keputusan, dalam merasa, bahkan dalam melupakan. Suatu hari, ketika embun masih menggantung di daun-daun rumput dan sungai seperti menghela napas panjang, Kadir melihat sesosok tubuh bergerak di antara kabut. Awalnya samar, seperti ilusi yang ditarik dari mimpi. Perlahan bentuknya terlihat. Seorang perempuan, menari. Tidak ada musik, tidak ada penonton, tidak ada koreografi besar yang memamerkan teknik. Hanya gerak tubuh yang mengikuti angin dan aliran sungai. Kadir mengangkat kameranya tanpa berpikir panjang. Lensa menangkap gerakan yang sulit diterjemahkan menjadi bahasa biasa. Liris, tenang, dan seolah dibangun dari napas. Perempuan itu bergerak maju lalu mundur, seperti sedang berdansa dengan waktu itu sendiri. Sesuatu dalam diri Kadir tergerak, bukan karena keindahan visual belaka, tetapi karena kesunyian yang ditawarkan tarian itu. Perempuan itu adalah Denok, penari tradisional berusia 28 tahun yang sedang mempersiapkan pertunjukan terakhirnya. Bukan karena ia ingin berhenti, tetapi karena penontonnya tak lagi datang. Orang-orang menyukai sesuatu yang gaduh, mudah, dan cepat. Sementara tariannya memilih diam, memilih detail, memilih orang-orang yang bersedia duduk lebih lama dan melihat lebih dalam. Hari-hari berikutnya, mereka bertemu lagi. Tidak pernah direncanakan. Namun seolah waktu telah menyimpan jadwalnya diam-diam. Denok terus menari, dan Kadir terus memotret. Keduanya jarang berbicara, namun tidak pernah merasa canggung. Ada bahasa yang lahir dari gerak tubuh dan shutter kamera. Bahasa yang cukup untuk dua orang yang sudah lelah menjelaskan diri mereka kepada dunia. Begitulah, pertemuan mereka berlangsung seperti embun yang muncul setiap pagi. Tidak mencolok, tidak dramatis, namun pasti. Kadir mulai mengedit foto-foto Denok, mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil tentang ketekunan. Ia mulai merekam video pendek latihan Denok yang dilakukan di tepi sungai, di balai desa yang sepi, atau di ruang tamu yang terlalu kecil untuk disebut panggung. Tanpa diminta, Kadir membantu mempromosikan pertunjukan Denok. Ia mengunggah foto-foto itu ke internet. Tidak dengan caption panjang, tidak dengan strategi marketing atau upaya membuatnya viral. Hanya gambar-gambar yang jujur, dan sesekali kalimat yang sederhana seperti, ada tarian yang lebih terdengar saat tidak ada musiknya. Video itu tidak meledak, tidak menjadi trending. Namun perlahan, penonton mulai datang dalam bentuk notifikasi kecil. 1 view, 5 view, belasan, lalu ratusan yang diam-diam tinggal lebih lama dari durasi. Mereka bukan penggemar sensasi, melainkan orang-orang yang mencari ruang untuk bernapas, dan video Denok memberi mereka alasan untuk duduk lebih lama. Hari pertunjukan akhirnya tiba. Balai kota kecil itu dipenuhi kursi kayu yang biasanya kosong. Orang-orang datang membawa jaket dan syal, karena angin sore menyerupai hujan yang belum jadi. Denok muncul dengan kostum sederhana, tanpa ornamen berlebihan. Ketika lampu redup, ia mulai menari. Gerakannya masih lirih, masih seperti napas. Namun kini ada sesuatu yang berubah. Kini ia tidak sendirian. Kadir memotret tanpa suara, tanpa kilat, tanpa keinginan mengawetkan semua hal. Ia tahu beberapa momen harus dibiarkan berlalu dan hidup di balik kelopak mata. Pertunjukan itu tidak pernah menjadi pertunjukan terakhir Denok. Sebaliknya, ia menjadi pembukaan. Denok mendapatkan tawaran tampil lagi, bukan dalam panggung besar, tetapi panggung kecil yang jujur dan hangat. Kadir pun diundang untuk membuat pameran foto dari proses latihan Denok, dan untuk pertama kalinya foto-foto itu dilihat bukan oleh algoritma, namun oleh manusia yang datang dengan langkah pelan dan hati yang terbuka. Setelah pertunjukan selesai dan penonton pulang, sore terasa lebih lembut dari biasanya. Denok duduk di tepi panggung dengan napas yang masih tersisa dari tarian terakhir. Kadir duduk di sampingnya. Tidak ada dialog panjang,
Tidak ada pernyataan cinta yang berlebihan, hanya koneksi yang sudah bekerja sejak hari pertama di tepian sungai. Dalam hati Denok, ada kalimat yang akhirnya muncul setelah lama bersembunyi, bahwa tidak semua hal berharga butuh sorak-sorai. Kadang yang kita butuhkan hanyalah satu orang yang ingin melihat. Satu orang yang tidak pergi ketika dunia sibuk dengan hal-hal yang lebih cepat. Seiring waktu, mereka mulai membuat proyek seni bersama. Foto yang tidak keras. Tarian yang tidak tergesa. Pagi-pagi yang kembali di sungai dengan kabut yang sama dan embun yang sama. Dunia tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun itu tidak penting. Mereka memilih dunia yang lebih kecil, tapi lengkap. Dan seperti embusan napas yang nyaris tak terdengar, hidup mereka bergerak maju. Senyap, intim, dan penuh cahaya. Pada akhirnya, tidak selalu kebahagiaan datang dari hal besar. Kadang ia datang dari hal-hal yang hampir tidak terdengar, hampir tidak terlihat, namun terasa jelas di hati yang pelan.